Halo kan, kembali lagi di Ruang Senja ID. Pada kesempatan kali ini, Ruang Senja ID kedatangan HP yang menurut saya cukup legendaris. Ya benar sekali, ini adalah iPhone 6 Plus. Kita akan bahas seputar kelebihan dan kekurangan iPhone 6 Plus ini di akhir tahun 2021. Apakah masih layak untuk dipakai? Tapi sebelumnya jangan lupa buat like, comment, subscribe dulu di Ruang Senja ID biar dapat tutorial dan review berikutnya. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang ingin membeli HP iPhone 6 Plus di tahun 2021 ini, tepatnya pada akhir tahun ini. Dan saya dapat harga bekas HP ini sekitaran 1,5 jutaan. Biasalah ya, nego-nego dapatnya segitu. Dan apakah dengan harga seperti itu worth it? Dan kalau teman-teman tahu, HP ini tuh diluncurkan pada sekitaran tahun 2014. Dan kalau dihitung-hitung sekarang itu sudah 2021, berarti kalau kita hitung ini sekitaran 7 tahun. Dan ini sangat tua sekali. Dan saya yakin di luaran sana yang jual bekas itu rata-rata sudah tidak segel. Karena apa? Yang pasti baterainya itu sudah gantian ya teman-teman. Dan untuk baterai health yang saya pakai di sini itu adalah 100%. Oh ya, dan rata-rata untuk aplikasi sosmed yang saya install di HP ini itu masih berjalan dengan baik, tanpa adanya kendala seperti Facebook ataupun Instagram. Semuanya masih berjalan normal. iPhone 6 Plus ini sudah tidak menerima pembaruan update OS lagi. Versi perangkat lunak paling mentok hanya 12.5.5. Ya, dan menurut saya sudah cukup ketinggalan ya. Tapi untuk aplikasi sosmed dan lain sebagainya masih bisa berjalan dengan baik. Dan kelemahan dari HP iPhone ini tentunya ada di masalah RAM. RAM-nya hanya 1 GB. Tapi untuk masalah multitasking, RAM 1 GB ini masih berjalan dengan baik. Tapi berbeda untuk masalah game. Nanti yang game akan aku bahas di video berikutnya aja. Nah, di sini kita cek untuk multitaskingnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini masih berjalan dengan lancar. Tapi untuk buka tutup aplikasinya itu agak sedikit lemot. Nah, seperti ini ya. Agak menunggu beberapa detik dulu baru aplikasinya bisa terbuka. Dan juga untuk scroll di sini tidak terlalu smooth ya, karena mungkin RAM-nya hanya 1 GB dan prosesor yang dipakai juga sudah jadul. Kita coba buka lagi ya. Kita buka YouTube. Nah, seperti ini ya, agak lama ya. Jadi kita tunggu sebentar. Ini HP ini memang cocok banget buat kalian yang suka sabar ya teman-teman. Nanti kita cek untuk multitaskingnya. Jadi apakah aplikasi yang sudah kita buka itu masih ada berjalan di latar belakang ya. Oke, kita coba untuk scroll sebentar ya. Nah, seperti ini ya, jadi tidak terlalu mulus tapi masih nyaman-nyaman aja kalau untuk buat sosmed. Nah, di sini kita tes untuk buka aplikasi sebelumnya. Oke, masih terbuka dengan baik ya. Aplikasi sebelumnya mantap. Aplikasi sebelumnya jadi tidak nge-close ya dia ya. Inilah RAM 1 GB nya dari Apple, menurut gue cukup cakep ya, karena aplikasi yang berjalan di latar belakang itu tidak menutup guys. Yang pada dasarnya berarti HP ini buat sosmedan masih mumpuni teman-teman. Tapi ya itu, kalau buka aplikasi ya sedikit lemot. Kalau kita bandingkan dengan HP-HP zaman sekarang, iPhone 6 Plus ini juga cukup lebar untuk layarnya, yaitu 5,5 inch. Jadi kalau dibuat mau nonton YouTube ataupun nonton film, HP ini tuh masih oke. Tapi untuk tipe layarnya, iPhone 6 Plus ini hanya IPS LCD. Jadi untuk kualitas warna dan ketajaman menurut saya biasa aja. Dan untuk kekurangan selanjutnya, HP ini tuh tidak bisa memutar video 4K. Jadi mentok hanya di 1080 60 fps. Dan kurang lebih untuk kualitas warnanya ya seperti ini guys. Tapi yang saya suka di sini adalah kualitas speakernya. Kualitas speakernya itu agak ngebass dan tidak cempreng. Menurut saya kualitas speakernya itu solid teman-teman. Dan untuk masalah baterai di HP iPhone 6 Plus ini, menurut saya ya standar-standar aja, tidak terlalu awet dan juga tidak terlalu boros. Apa mungkin karena saya habis ganti baterai? Menurut saya karena prosesornya yang tidak terlalu kencang dan RAM yang hanya 1 GB, jadi ini bisa mengirit baterai dibandingkan dengan HP iPhone 7 yang saya review kemarin. Dan iPhone tetaplah iPhone. Kalau kita bicara tentang sosmed, itu memang paling enak di HP iPhone. Entah kenapa untuk HP iPhone itu selalu solid kalau kita pegang dengan satu tangan. Feel untuk pegangnya itu selalu terasa pas.
Lalu untuk masalah kamera gimana bang? Oke, kita bakal lihat untuk hasil dari kameranya. Menurut saya lebih bagus untuk hasil videonya daripada hasil fotonya. Entah kenapa untuk hasil foto dari iPhone 6 Plus ini kayak kurang greget gitu guys. Ini adalah hasil sampel foto dari iPhone 6 Plus tanpa edit sama sekali. Dan jujur saya lebih suka hasil foto dari iPhone 7 daripada di HP iPhone 6 Plus ini. Apalagi kalau sudah malam hari, minim cahaya, itu hasilnya udah kacau balau banget teman-teman. At least kita bahas masalah charger ya. Untuk pengisian daya di HP iPhone 6 Plus ini menurut saya juga cukup lama dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk penuh. Karena di HP ini juga belum fast charging ya teman-teman. Apalagi kalau dicas dalam keadaan nyala itu lebih lama sekali untuk penuh. Dan untuk kelemahan yang selanjutnya itu tombol home-nya itu agak keras ya teman-teman. Jadi harus ditekan dulu ya. Sama untuk fingerprint-nya itu biasanya kurang responsif. Jadi ya kurang lebih seperti ini HP legendaris dari tahun 2014. Jadi ya harap maklum teman-teman. Jadi apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2021 sampai tahun 2022? Kalau menurut saya dengan HP-HP baru keluaran zaman sekarang lebih worth it ya. Dan catatan saya kalau memang teman-teman ingin pakai iPhone 6 Plus ini, saya sarankan untuk dijadikan HP kedua saja. Karena kalau HP utama ya menurut saya ini sangat kurang worth it. Kecuali buat HP kedua ini masih oke. Dan mungkin segitu dulu dari Ruang Senja ID. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. So Ruang Senja ID pamit dulu dan ketemu lagi di video berikutnya. See you next video and bye bye.